Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan ayah bunda luar biasa yang setelah menyempatkan hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, izinkan saya untuk mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Nah, saya Haji Mutakin sebagai CGP Angkatan 9 Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan ini merupakan salah satu tugas ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dari modul 1.4 untuk menyampaikan hasil pembelajaran dan juga penerapan tentang budaya positif saya pribadi bersama murid-murid yang ada di SMA YWKA. Lebih tepatnya sih salah satu kelas ya. Ayah bunda yang saya hormati, tujuan dari diseminasi ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Mungkin nanti hasil dari diseminasi ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh ayah bunda sebagai guru ataupun sebagai wali kelas di kelasnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena kalau tidak ada kehadiran ayah bunda di sini mungkin acara ini tidak akan terlaksana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ayah bunda yang saya hormati, jadi sebelum memulai kegiatan ini, saya ingin mengajak ayah bunda untuk supaya nanti bisa fokus. Coba ayah bunda pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, rasakan udara oksigen yang masuk mengalir ke seluruh aliran darah. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran dan bebaskan yang ada di dalam pikiran ayah bunda sekalian. Kemudian masih tetap pejamkan mata, mulai renungkan apa sebenarnya tujuan kita menjadi guru. Tentunya masing-masing dari ayah bunda punya tujuan. Kemudian renungkan lagi apa yang sudah pernah dilakukan selama ini sebagai guru. Kemudian apakah ayah bunda pernah memarahi murid, pernah membentak dan lain sebagainya. Nah, di situ silakan ingat-ingat kembali memori selama ini ayah bunda selama menjadi guru. Nah, sekarang buka mata ayah bunda. Mungkin sudah teringat ya memori-memori sebelumnya.
sebelum ke materi inti, saya ingin menjelaskan dulu kenapa budaya positif itu harus ada di sekolah. Mulai dari perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka ini Ki Hajar Dewantara filosofinya, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, proses menuntun ini kadang oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai petani yang menanam jagung, ya. Petani yang bertani, menumbuhkan tanaman. Petani itu hanya dapat menumbuhkan, menuntun prosesnya. Jadi hanya dapat menuntun, mengatur air yang disiramkan ke tanaman, kemudian hanya bisa mengatur pemberian pupuk, hanya bisa merawat gitu ya. Tapi tidak bisa mengubah kodrat dari tanaman itu. Misalnya jagung akan tetap tumbuh sebagai jagung, tidak akan bisa jagung itu jadi duren misalnya, enggak ya. Maka ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini maksudnya anak juga punya kodratnya masing-masing gitu ya. Tugas kita hanya menuntun bagaimana anak bisa memaksimalkan potensinya sehingga menjadi manusia yang sebaik-baiknya, menjadi manusia yang berhasil. Kemudian filosofi lain, pokok pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya pada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas, sesuai dengan di YWKA ya. Jadi prinsipnya itu ayah bunda. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita sudah selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menganggap diri kita itu ayah bunda, di mana ayah bunda itu berhamba pada anak. Jadi memaklumi apa yang di anak, memaklumi apa yang ada di anak, karakternya gitu ya. Bahkan katanya munculnya filosofi ini Ki Hajar Dewantara itu suatu bentuk penyesalan. Beliau itu pernah memarahi anaknya sampai diusir di luar pintu rumah pada saat itu sedang di musim dingin di Belanda. Anaknya itu sampai menggigil dan pada akhirnya sakit. Pada saat tersadar, Ki Hajar Dewantara itu baru memeluk anaknya dan berjanji akan dipangku terus gitu. Mulai saat itu gitu ya, berjanji. Nah, maka di sini filosofi ini pada intinya berpihak pada murid. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara bisa dirangkum, pendidikan itu seharusnya berpihak pada murid. Nah, dalam rangka menuntun tersebut itu ternyata memang tidak mudah. Diperlukan kerjasama di antara guru untuk bisa membentuk suatu pembiasaan yang pada akhirnya menjadi budaya. Nah, budaya tersebut bisa diwujudkan berupa budaya positif ya. Jadi tujuan dari pendidikan di kurikulum Merdeka ini kan pencapaian itu profil pelajar Pancasila ya. Nah, dalam meraih profil pelajar Pancasila ini caranya itu dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif sehingga profil pelajar Pancasila nanti tumbuh sebagai budaya nanti di sekolah. Nah,
supaya kita bisa menerapkan budaya positif itu, mari kita pelajari konsep-konsep inti dari modul budaya positif, yaitu terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, coba saya mau bertanya ke Ayah Bunda, apakah Ayah Bunda setuju? Yang pertama, ini ada 2 pernyataan ya. Memberikan penghargaan adalah tindakan yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Cung, yang setuju? Setuju. Yang kedua, seorang guru mendapati anaknya terlambat datang ke sekolah. Kemudian guru tersebut menyuruh anak itu menunggu dan tidak membolehkannya masuk kelas selama 1 jam pelajaran. Apakah Ayah Bunda setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Cuma yang setuju, cuma yang tidak. Tentunya punya alasan masing-masing ya. Nah, silakan nanti setelah menyimak materi lebih lanjut, apakah jawabannya berubah atau bagaimana? Saya tidak akan mengkonfirmasi dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bermain kepalan tangan ya. Cobalah buka. Ayah Bunda sobek secari kertas, masing-masing satu kertas kecil yang bisa dituliskan benda yang paling berharga yang Ayah Bunda bayangkan. Benda. Jadi kecil aja, kertasnya kecil aja. Terus dituliskan di situ. Dituliskan silakan. Benda yang menurut Ayah Bunda paling berharga apa? Benda mati. Iya. Benda yang berharga yang masih. Ya. Gak ada amal Ya, bernilai itu. Jadi gak mau orang lain ngambil benda itu. Tapi benda mati. Boleh. Bukan benda hidup. Benda mati aja lah ya, kita sepakati. Karena ini berpasang-pasangan, Pak Ija sama Bu Yuni atau Bu Yuni Pak Ija yang catatan kamera. Punten atau Bu Yuni. Maunya. Nah, sekarang kepala udah ditulis? Sobekannya kecil kan? Ya, tuasnya apa? Bendanya? Handphone boleh ya. Apa aja boleh. Lalu digenggam di tangan bendanya. Genggam di tangan. Anggaplah kertas itu adalah benda paling berharga. Jaga sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan partnernya yaitu mencoba membuka genggaman tangan itu dengan segala cara. Tapi jangan sekali ewak dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit, masing-masing 1 menit. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, jangan atau ya menggoda, menggelitik. Silakan. Siapa dulu? Giliran ya, giliran. Yang satu ngebujuk, yang satu bertugas menjaga. Giliran. Jangan barengan, ngebujuknya jangan barengan. Sok. Ya. Oke. Ya.
Ayah muda ada yang berhasil ngebukkan nggak? Kalau lagi. Karena berharga ya. Betul. Karena dia. Kalau benda berharga berarti tidak akan dilepas ya. Jaga aja. Nah, murid-murid pun seperti itu ayah muda. Jadi murid-murid pun seperti itu. Murid-murid kita juga pada prinsipnya punya suatu keyakinan gitu. Punya suatu keyakinan. Dan dia menganggap keyakinan yang dia pegang itu berharga. Nah, kita sebagai guru ini ada teori kontrol ya. Teori kontrol dari mulai stimulus respon menjadi teori kontrol pilihan. Jadi sebagai guru kita harus merubah mindset kita, ilusi mengontrol murid. Nah, kita kan menganggap kita bisa mengontrol murid agar sesuai dengan permintaan kita. Itu padahal itu ilusi ya. Mungkin pada saat itu murid mengikuti, tapi bisa saja karena terpaksa ya. Karena terpaksa. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Penguatan positif itu efektif, itu ilusi. Karena sifatnya, kenapa disebut ilusi? Karena dari keempat hal ini, termasuk yang terakhir ya, berhak memaksa. Ya pada akhirnya murid nurut, bisa kita kontrol. Padahal sebenarnya murid tidak kita kontrol itu. Jadi sebenarnya murid itu karena dia punya keyakinan sendiri, ketika dipaksa ya dia nggak dengan serta merta memberikannya gitu ya, menuruti. Nah, kita harus menganggap bahwa yang paling bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Apa yang kita lakukan yang bisa mengontrolnya kita, termasuk murid pun ya. Murid pun yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah murid itu. Nah, jadi itu ilusi kontrol ya. Lalu disiplin, makna kata disiplin di budaya kita. Nah, untuk di budaya positif itu dikaitkan juga dengan konsep disiplin. Tadi kan kita memaksa ilusi-ilusi itu ya. Biasanya kita dalihnya itu untuk mendisiplinkan siswa. Paksaan-paksaan gitu, bujukan-bujukan atau pemberian hadiah gitu. Nah, itu pada dasarnya awalnya niatnya untuk mendisiplinkan, tapi di kita itu disiplin itu identik dengan tata tertib, peraturan, ya, kepatuhan, atau sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan yang pada dasarnya dirasakan oleh yang didisiplinkannya itu ketidaknyamanan, karena tadi yang bisa mengontrol saya itu saya sendiri. Nah, ketika dicoba didisiplinkan itu mungkin ada ketidaknyamanan. Nah, maka bagaimana tuh supaya tidak muncul ketidaknyamanan itu? Nah, ada istilah disiplin itu sebetulnya kan tadi kita menganggapnya disiplin itu seperti penertiban gitu ya. Nah, padahal disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina, bahasa Latin, yang artinya belajar atau disipol ya, murid. Nah, makanya istilah di kurikulum Merdeka sekarang itu murid atau pengikut. Nah, dalam rangka jadi murid itu seseorang itu harus dengan penuh kerelaan dulu. Kalau kita seseorang ingin mengikuti seorang guru misalnya, suatu aliran misalnya, suatu ajaran, maka dia akan menjadi murid. Nah, kalau udah jadi murid itu dia jadi mengikuti dengan sukarela, ya. Atau menurut
dari murid-murid Socrates dan Plato, disiplin itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi sebetulnya kata disiplin itu kalau di kita mau peraturan gitu ya, padahal ada makna lain dari kata disiplin. Nah, disiplin yang baik, kalau tadi dipaksa gitu ya. Nah, disiplin yang baik itu yang positif, yaitu memerdekakan murid. Kalau tadi berdasarkan paksaan, dimarahi misalnya gitu ya. Nah, itu kan murid ada keterpaksaan jadi tidak nyaman. Nah, kalau disiplin yang positif itu terbentuknya itu dari kerelaan dia sendiri, karena dia merasa dia sendiri bebas gitu, yang mengontrol dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu maka akan muncullah disiplin yang positif. Murid yang merdeka ini dicetuskan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kata merdeka di kurikulum merdeka gitu ya. Jadi bukan artinya bebas gitu ya, murid tadi antep karep gitu ya. Jadi seorang pribadi yang merdeka itu pertama dia punya kebebasan melakukan sesuatu, tapi apa yang dilakukannya itu tidak dikendalikan juga oleh hawa nafsunya. Orang yang bebas itu brutal gitu ya. Nah, itu kan berarti dia mengikuti hawa nafsu. Misalnya guru lagi ngajar, dia malah pakai headset. Kan bebas merdeka. Tapi merdeka yang dimaksud itu bukan udah bebas enggak, tapi dia merdekanya itu merdeka dari kendali orang dan juga merdeka dari kendali nafsunya. Nah, itu maksud merdeka itu. Maka disiplin yang positif itu adalah yang seperti itu. Jadi terbebas dari pengaturan di luar dan juga dia terbebas dari nafsu, hawa nafsu yang dari dirinya. Nah, kalau itu sudah terwujud, nanti akan menjadi disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri, disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah disiplin diri dengan menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang dia inginkan sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, yang berharga itu tadi, yang berharga itu nilai-nilai kebajikan yang dia percayai gitu. Nah, maka penting anak itu untuk diajarkan mana nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dalam memegang keyakinannya bukan keyakinan yang salah. Nah, maka nanti ada konsep keyakinan kelas. Kalau di ini kesepakatan kelas sebagainya, pernah dengar benar? Nah, kesepakatan kelas, nah ini ada istilah keyakinan kelas. Itu ada bedanya ya. Nanti ada cara-cara untuk membentuk keyakinan kelas seperti apa nanti disampaikan. Nah, motivasinya itu harus dari intrinsik, bukan dari luar. Jadi ada takut karena hukuman gitu, bukan kayak gitu disiplinnya itu. Tapi lebih ke keyakinannya. Misalnya gini, kalau lagi makan nggak boleh ngobrol. Nah, dia meyakini, soalnya kalau ngobrol bisa tersedak misalnya itu. Ketika itu menjadi sebuah keyakinan, maka dia tanpa ada yang memerintah pun, jadi akan dengan sendirinya gitu melakukan itu. Gitu, seperti itulah. Itu disiplin positif. Terus kayak misalnya sholat berjamaah gitu ya, sholat. Kalau dia dengan sendirinya, ya dia kalau tahu keyakinan dia punya atas dasar keyakinan di dirinya, dia akan melakukannya dengan sukarela. Nah, dari disiplin tadi kan ada motivasi ya. Nah, maka nyambung ke konsep motivasi perilaku manusia. Motivasi seseorang dalam melakukan suatu hal itu ada yang
berasal dari eksternal, ada yang berasal dari internal. Nah, kalau ingin menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan, itu masih motivasinya eksternal. Nah, sedangkan motivasi internal itu dia tadi kembali kepada nilai-nilai yang dia percayai. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka ingin jadi orang seperti apa? Dengan menghargai nilai-nilai yang dia percayai, maka dia berusaha dengan sukarela melakukan hal-hal yang dia yakini, gitu ya. Nah, yang baik itu adalah motivasi dari internal, karena sifatnya nanti jangka waktunya panjang kalau motivasinya tumbuh dari internal. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi, ada konsep hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Tapi lebih awal akan dipelajari dulu hukuman dan konsekuensi. Akan disampaikan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ayah bunda, hukuman itu dengan konsekuensi ada bedanya. Kalau hukuman tidak terencana dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dari guru ke murid, tanpa melalui suatu kesepakatan antara murid dan guru. Jadi belum ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba muridnya harus, dia juga bingung kenapa kok harus gitu. Itu hukuman. Kemudian tanpa pengarahan sebelumnya. Nah, kalau sesuatu dipaksakan ke murid tanpa pengarahan sebelumnya, itu namanya hukuman. Tidak terencana, tidak tahu apa-apa, muridnya bersifat satu arah. Nah, lain lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati bersama murid, disetujui oleh murid dan guru, kemudian guru senantiasa memonitor muridnya, dan juga ada hubungan logis antara hal yang dilakukan murid dengan kesalahannya. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Sampai sini ada bisa dipahami nggak? Enggak. Beda ya antara konsekuensi dengan hukuman. Ini ada beberapa tindakan guru. Nah, saya minta yang pertama ini ya, yang atas. Saya minta komentar dan jawabannya. Menurut ayah bunda, ini hukuman atau konsekuensi? Nanti yang mau coba jawab angkat tangan. Nanti ada hadiah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Hukuman. Bunda ini ya, hukuman. Kita coba lihat jawabannya. Ya, hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi bisa, hukuman bisa. Konsekuensi bisa, hukuman bisa. Tergantung dari. Kenapa konsekuensi bunda? Kalau dia lagi belajar olahraga, karena dia datang terlambat, bisa 2 kali keliling. Oh Tapi iya. kalau dia terlambatnya di mana dulu? Kalau hadir di sekolah berarti itu bisa suatu hukuman. Ya, karena terlambat hadir. Karena gak nyambung ya. Iya, jadi kemana gitu? Ya, betul sekali bunda. Ya. Kebencet. Hukuman tadi logis jawabannya ya bunda. Hukuman ini maksudnya terlambatnya dia kan di sini tidak diceritakan sedang pelajaran apa. Di hukuman bunda, betul. Yang lainnya? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Udah jelas ya. Kan ini gak ada hubungannya ya. Hukuman. Kemudian iya. Berarti alhamdulillah ya, ayah bunda sudah memahami
membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada satu lagi, restitusi. Nah, kalau restitusi ini levelnya di atas konsekuensi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karena mereka melakukan kesalahan, mungkin dia mungkin karakternya jadi down gitu. Tapi dengan adanya restitusi, nanti murid akan kembali setelah berusaha memperbaiki kesalahannya, maka akan tumbuh karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya, bukan menurut saya. Nah, ketika murid melakukan sesuatu, itu biasanya mereka punya alasan kenapa melakukan hal itu. Maka bagi guru kita penting untuk memahami kebutuhan dasar murid. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bertahan hidup ya maksudnya untuk survive, misalnya makan, tidur, ya, minum. Kasih sayang dan rasa diterima ya berarti ini ya lebih ke perasaan gitu ya, perasaan bagaimana ada yang menyayangi gitu. Nah, itu suatu kebutuhan. Dan rasa diterima ada teman gitu ya. Kemudian bisa juga yang dilakukan murid itu ingin kebebasan loh ya, ingin bebas, dia ingin mengekspresikan dirinya gitu. Kemudian kesenangan, fun. Nah, dan yang terakhir penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya bukan menguasai orang lain, tapi dia mengekspresikan dia bahwa dia menguasai sesuatu gitu. Bisa menguasai. Nah, kemampuan, lebih ke kemampuan. Ingin menunjukkan kemampuan gitu. Nah, ini ada salah satu contoh kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa nyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ternyata jawaban Dimas seperti ini. Nah, seperti ini teh banyak ya. Jawabannya banyak, ternyata macam-macam. Maka coba tebak, ayo Bunda, kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi, sedang ingin Dimas penuhi. Penguasaan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama, penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Kalau saya pengakuan, yang dikaitkan dengan kebutuhan Dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Ya, betul ya, penguasaan. Terus kalau jawaban Dimasnya, biar aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Senangan. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ini lebih ke rasa diterima. Rasa diterima. Jadi supaya teman-temannya supaya jadi punya banyak teman gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan ya. Senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, dia bebas milih gitu ya. Kemudian yang terakhir udah ketebak ya, kesenangan. Nah itu, jadi kadang ayah bunda ketika anak melakukan sesuatu di kelas,
Jangan langsung kita gitu ya. Tanyakan dulu kebutuhan apa yang sebenarnya sedang pada saat itu sangat lebih ingin dipenuhi gitu. Misalnya ngegangguin teman yang dekatnya, teman cewek gitu kan, itu bisa jawabannya bisa macam-macam. Pasti tanya bisa macam-macam, bisa aja karena iseng aja misalnya, resep ngaharian anak kan itu buat kesenangan ya, bisa aja. Atau dia pengen menunjukkan bahwa dia ingin diperhatikan sama gurunya. Habis ibu sih gak pernah ngerespon saya misalnya, jadi saya bikin ulah di kelas. Itu bisa aja karena butuh rasa diterima oleh gurunya gitu. Nah itu kayak budaya. Nah, sebagai guru, ketika menyikapi anak melakukan sesuatu, kita bisa memposisikan sebagai apa gitu. Di sini ada, nanti tergantung dari apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini ya kayak tadi kayaknya hukuman gitu kan. Biasanya berkata patuhi aturan saya atau awas ya misalnya gitu. Kamu selalu salah, kamu selalu aja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi kalau kita mengungkapkan kata-kata ini berarti kita posisinya sebagai seorang penghukum. Kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, nadanya bisa saja lembut gitu ya, lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ini, coba nanti orang tua kamu sedih, kasihan nggak kamu sama orang tua? Jadi anak kita merasa bersalah gitu ya, gitu. Berapa kali sih bapak harus ngasih tahu kamu atau ibu kecewa sama kamu? Itu berarti posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi guru itu sebagai teman. Nah kalau teman itu biasanya ya gimana aja kayak teman gitu ya, perhatian gitu. Terus biasanya murid kalau ke guru yang memposisikan sebagai teman, muridnya teh merasa terlindungi sama guru tersebut. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Dan nada-nada yang nada-nadanya itu nada-nada seperti ngobrol sama teman gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi kalau sebagai teman itu biasanya melindungi si anak ini gitu. Tapi ini ada negatifnya. Negatifnya itu nanti anaknya itu akan tergantung sama guru itu aja. Sementara ketika ada guru lain akan berbeda gitu ya. Akan hanya tergantung pada guru yang sebagai temannya aja gitu. Nah dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah ini yang kalau bisa dihindari ya juga. Jadi berdasarkan hierarkinya itu makin ke bawah itu makin bagus gitu. Jadi sebagai teman, sebagai pemantau lebih bagus lagi. Kalau pemantau biasanya nadanya datar. Kamu tahu peraturannya, misalnya gitu. Apa yang udah kamu lakukan, kamu tahu. Apa salah kamu, misalnya gitu. Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, kalau seorang pemantau itu lebih ngajak ke aturan-aturan gitu. Itu pemantau. Biasanya ke data-data yang udah dibuat di teka-teki gitu, itu pemantau ya. Kalau yang terakhir manajer. Nah kalau manajer biasanya lebih, ini posisi paling ideal menurut teori ini ya. Posisi paling ideal biasanya kata-kata yang dilontarkan jadi mengajak murid kepada coba kita kita udah punya kesepakatan kelas kan. Nanti murid itu diajak bagaimana solusinya gitu. Manajer
lebih ke bagaimana anak itu tidak disalahkan juga, tapi yuk kita bareng-bareng menyelesaikan ini. Menurut kamu gimana solusinya? Diajak berpikir untuk memperbaiki kondisinya, ya. Nah, itu seorang manajer. Nah, itu dari kesemuanya posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai manajer, karena menuntut murid untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini melatih ya kritis nantinya, ya lebih mampu menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, dalam posisi manajer itu guru menerapkan restitusi. Nah, yang tadi kan sudah ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, restitusi itu diterapkan oleh seorang manajer. Kalau konsekuensi diterapkan oleh posisi pemantau, ya, pemantau. Kalau yang hukuman mah ya udah jelas yang hukum, ya. Nah, tadi kan disinggung-singgung di posisi manajer itu tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum murid bisa diajak untuk restitusi, ya kita harus buat dulu keyakinan kelasnya. Jadi nanti ada kesepakatan yang dibuat atas keyakinan bersama. Kalau mau membuat restitusi itu tahapannya harus dibuat dulu keyakinan kelas. Ada beberapa teknik, nanti saya kasih sampelnya, ya. Jadi di kelas itu dulu mengarahkan siswa untuk menyusun keyakinan kelas melalui tahapan-tahapan yang runut. Nanti ada contohnya. Kemudian itu merupakan hasil pemikiran bersama antara murid dan guru. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk atas dasar kesepakatan. Keyakinan kelas harus mudah diingat dan dipahami dan tidak tercatat juga. Maksudnya tidak tercatatnya tidak sampai kayak tata tertib gitu, ya, yang kalimatnya panjang gitu, susah diingat, enggak. Tapi lebih ke kalau keyakinan itu cukup diresapi, maksudnya yakini gitu. Dipahami sehingga mudah diterapkan oleh seluruh warganya. Tapi dalam hal pembuatan keyakinan ini, keyakinan kelas ini, guru itu harus tetap sebagai kontrol sehingga keyakinan kelas yang dibuat itu tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya mengalami sendiri ketika membuat keyakinan kelas di kelas 10-3. Balik kelasnya siapa? Bunda. Ini saya mencoba. Nah, ini hasil pembuatan keyakinan kelas di kelas Bunda A. Di anak tuh pertama, anak tuh diminta coba aturan-aturan seperti apa yang mau kalian inginkan. Kita sepakati bersama di kelas. Nah, anak tuh disuruh membuat satu-satu gitu, ya. Ini sih udah dipositifkan. Tadinya ada yang dilarang membuang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat-kalimat negatif. Nah, nanti tahapannya setelah anak melontarkan peraturan-peraturan yang mereka inginkan, nanti kalimat-kalimat yang masih negatif dipositifkan bareng-bareng. Misalnya yang tadi tidak boleh membuang sampah di mana saja, berarti kalimat positifnya buanglah sampah. Nah, betul, udah dipositifkan. Nah itu dikategorikan, dikumpulkan. Nah, yang ini misalnya nih, fokus memperhatikan pengajar saat jam pelajaran berlangsung, menjaga perkataan dan ngomongnya jangan ceret, dasar, ya. Menjaga keakraban dengan teman sekelas, belajar menggunakan alat tulis sendiri, menghargai guru, ya, menghargai guru saat menjelaskan. Ini lebih ke sikap saling menghormati. Nah, gitu. Jadi keyakinan kelas apa anak-anak ini? Saling menghormati. Nah, itu jadi dari peraturan-peraturan itu dirumuskan satu keyakinan. Jadi intisarinya saja. Kemudian yang ini menghapus papan tulis saat pergantian pelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini lebih ke kinerja.
kinerja positif, kinerja baik gitu ya. Dan yang saya kaget itu ada yang ini nih, saya kelompokkan di sini di atas. Pernyataannya ya, makan sesuai pada waktu seperti waktu istirahat. Oh ini salah, saya salah masukin. Mana ya? Boleh tidur ternyata. Boleh tidur di kelas kalau udah beres tugas. Boleh makan di kelas saat tugas, saat mengerjakan tugas. Boleh ke toilet lebih dari satu orang, misalnya rame-rame. Mendengarkan musik saat mengerjakan tugas. Nah, kalau ada pernyataan-pernyataan aturan seperti ini, kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apakah pantas atau tidak gitu. Jadi ketika anak ingin mencetuskan aturan ini, jangan disepakati ya udah. Tugas kita itu mengontrol. Jangan sampai yang disepakati di kelasnya teh agak melenceng dari sikap saling menghargai. Kan masa guru lagi ada, anaknya makan gitu ya. Gitu. Nah, tugas kita itu membuat kesepakatan, keyakinan di kelasnya itu jangan sampai melenceng dari keyakinan universal, nilai-nilai keyakinan universal. Nah, setelah dikelompokkan itu, oh ini tadi ya udah ininya, ini versi yang di Zoom-nya, udah. Nah ini yang tadi saya soroti. Nah kemudian untuk penguatan, jadi setelah tadi dikelompokkan, nah misalnya untuk penguatan keyakinan kelas yang saling menghormati satu keyakinan kelas itu. Nah dikuatkan caranya ini bikin tabel, ini sebetulnya harusnya tabel di tengahnya ada garis gitu ya. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Di sebelah kiri tampak seperti, sebelah kanan tidak tampak seperti. Nah, nanti anak-anak menuliskan juga, misalnya tampak seperti menjaga sopan santun dan tata krama, tidak tampak seperti berkata kasar dan berbicara tidak sopan gitu ya. Kemudian meminta izin dulu saat meminjam barang, langsung mengambil alat. Jadi ini yang bertentangannya gitu. Jadi anak tahu tidak boleh melakukan apa dan seharusnya melakukan apa. Itu untuk penguatan. Nah lalu bisa juga untuk penguatan ini dibuatkan juga dalam hal tadi sikap saling keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi ya, saling menghormati, kemudian kinerja gitu. Dibuat juga tugas guru apa, murid tugasnya apa. Misalnya dia memberikan tugas, guru tugasnya memberikan tugas, murid tugasnya mengerjakan tugas. Guru memberikan materi, murid menyimak materi gitu misalnya ya. Guru memberi nilai, murid menerima nilai, mendapatkan nilai. Guru tugasnya bukan menyakiti perasaan murid dengan perkataan. Nah, gitu. Murid tugasnya bukan tidak menghormati guru. Nah, gitu. Jadi supaya lebih kuat keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, maka boleh dilakukan dengan cara penguatan ini. Nah, kemudian tadi kan yang paling ideal itu posisi manajer. Nah, posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan dirinya. Menstabilkan identitas itu kita bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti digali ke muridnya ya. Fungsinya menstabilkan identitas itu supaya anak tidak merasa bersalah dulu gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya tanyakan alasannya apa? Karena semua perilaku itu tadi punya alasan. Kembali lagi tadi ke teori yang kebutuhan dasar manusia. Mengacunya ke situ, kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi. Nah, kemudian
pada tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, nanti karena keyakinan kelasnya sudah dibentuk, nanti kamu tahu nggak, kamu sudah melanggar keyakinan yang kelasnya sudah disepakati, keyakinan kelas yang mana yang sudah disepakati, yang dia sudah kamu langgar. Jadi seperti itu mengkonfirmasinya. Ini bentuk lainnya. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang diutarakannya ya. Ketika menstabilkan identitas, misalnya diutarakan, ya setiap orang, saya juga tahu setiap orang pasti pernah lah melakukan kesalahan. Jadi anak itu jangan ketika distabilkan identitasnya itu tidak dalam posisi merasa dia bersalah dulu gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya ayah pun kadang sesekali melakukan kesalahan. Jadi distabilkan bahwa dia tidak harus merasa bersalah gitu. Tapi bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan oleh murid. Gitu. Ini fungsinya hanya menstabilkan identitas. Nah, ketika akan melakukan segitiga restitusi ini, hendaknya kalau kejadiannya itu misalnya membuat anak itu emosi, misalnya gelut gitu ya, itu jangan langsung di segitiga restitusi. Jadi buat tenang dulu, jangan lagi gelut terus diajak ngobrol gitu, enggak. Tenangkan dulu, boleh besoknya dilakukan segitiga restitusinya. Ketika anak sudah merenung dulu di rumah gitu, nanti berpikir, kalau lagi emosi kan berpikirnya nggak bisa diajak berpikir nanti anaknya. Kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ya, kamu kan pasti kamu punya alasan kenapa melakukan ini. Hanya kan untuk mengarahkan ke kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya. Lalu disusul dengan pernyataan, oke, kamu misalnya ingin memenuhi kesenangan, tapi coba kan ada cara yang lebih baik gitu. Ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan kesenangan itu. Nah, disusul dengan kalimat itu. Nah, jadi dia bisa memvalidasi tindakan yang salahnya. Tadi sudah kita stabilkan, bukan berarti kita membenarkan gitu ya. Nah, dari tahap menstabilkan ke validasi tindakan yang salah itu biasanya divalidasi juga, diutarakan ya, misalnya gini, ya ayah di sini bukan berarti ingin menyalahkan kamu, bukan berarti ingin membahas kamu sedang bermasalah, tapi ya kita coba pikirkan, kamu pikirkan, kita cari solusi sama-sama gitu. Jadi diutarakan gitu. Jadi tujuannya kita mengajak ngobrol muridnya itu untuk ya mendapatkan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kembali ke tadi, nanti dikonfirmasi keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian ingin menjadi orang seperti apa, sehingga nanti anak mengutarakan menurut kamu mulai sekarang ke depannya apa yang mau dilakukan gitu. Bisa nanti ditanyakan ya, bisa nanti kita mengarahkan sedikit mengarahkan, menuntun lah ya, tapi jangan kita yang mematahannya gitu. Nanti kita hanya mengkonfirmasi aja pernyataan dia, iya betul gitu. Misalnya itu kamu udah bagus, itu banyak pemikiran itu gitu. Jadi kita menguatkan saja. Nah, saya ada contoh segitiga restitusi. Ini berupa video, tapi di Canva yang lainnya. Bentar. Ini saya lakukan dengan Fobio. Nah, ini diputar sini aja. Kalau nggak salah sudah di download. Nah, ini ya.
kasusnya suatu hari setelah bel berbunyi, tanda waktunya pulang. Oh, ini mah Ariel, Sahril ya. Ariel siswa kelas 12 IPS terlihat meninggalkan sekolah berniat pulang ke rumahnya yang jaraknya sekitar 4 km dari sekolahnya. Di tengah perjalanan tanpa sengaja ia bertemu dengan teman sekompleknya yang sedang nongkrong sepulang kuliah. Kemudian Ariel diajak nongkrong bareng dan merokok di warung itu. Ibunya Ariel menelepon Bu Dini, wali kelas anaknya, untuk menanyakan keberadaan Ariel karena sudah hampir menjelang azan maghrib. Ariel belum ada di rumahnya. Bu Dini mengabarkan bahwa Ariel sudah pulang saat bel berbunyi, namun beberapa saat kemudian Ariel tiba di rumah. Ibu Ariel mengabarkannya ke Bu Dini. Besoknya Bu Dini melaporkan kejadian tersebut kepada saya. Maka Ariel pun dipanggil oleh saya. Ini kejadiannya tidak nyata ya ayah bunda ya. Jadi kejadiannya rekayasa. Jadi akhirnya enggak. Nah, di sini alasan Ari itu kenapa ini merokok, menghargai teman. Nah, kalau anak mengutarakan pernyataan-pernyataan yang itu teh nilai yang bagus gitu, diperkuat dulu. Oke, Bapak juga setuju gitu misalnya. Menghargai teman itu bagus, gitu. Karena kan positif gitu ya. Nah, tapi kan ada cara lain gitu untuk menghargai teman itu. Jangan sampai dengan menghargai teman kamu rugi sendiri gitu kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti kita setuju dia ngerokok gitu ya. Nah, sikap menghargai temannya itu yang kita perkuat. Nah, jadi istilahnya diperkuat juga
lebih dari itu gitu. Misalnya anak yang terlambat di validasi tindakan yang salah itu, ya alhamdulillah sih ibu senang atau bunda senang kamu walaupun terlambat berusaha ke sekolah. Padahal kan kamu bisa aja ya nggak masuk maba. Nah gitu, jadi ada kata-kata itu gitu. Kayak tadi kalau merokok, ya ayah tahu sih kamu menghargai teman. Terus kamu ngerokok juga itu kan kamu dikasih ya rokoknya. Ya ayah bersyukur sih kamu gak beli rokok dari uang kamu sendiri, bahkan sampai menghabiskan uang jajan gitu. Terus kamu nongkrongnya juga nggak sampai larut malam kan gitu. Jadi ada apa namanya ya, ketika anaknya itu masih dalam batasan-batasan itu dikonfirmasi aja gitu, divalidasi tindakan-tindakan yang salahnya itu sebetulnya yang mana gitu. Ya apa yang sudah dilanggar pertanyaan. Terus sampai solusinya gimana? Itu salah satu contohnya. Nah, lalu pembelajaran apa yang didapat? Jadi dari hasil dari hasil saya mempelajari konsep-konsep tentang budaya positif. Ini beberapa hasil pembelajaran yang saya peroleh ya, dan juga setelah saya menerapkannya, bahwa ketika melaksanakan pembentukan keyakinan kelas, peran guru sangat penting untuk memilah saran-saran dari siswa, aturan apa yang ingin disepakati, keyakinan apa yang ingin disepakati. Jangan sampai muridnya ditugasin membuat keyakinan kelas ditinggalin gitu ya, tanpa ada peran serta guru di kelasnya. Maka peran guru di sini untuk tadi, apabila ada aturan yang disepakatinya itu ternyata melanggar keyakinan dan nilai-nilai universal, maka harus diarahkan. Ini melanggar, ini tidak disetujui. Nah, guru harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai kebajikannya. Jadi tadi ya, ketika membuat keyakinan kelas itu harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang ketiga, dalam mempraktekkan segitiga restitusi harus cermat dalam memilih pertanyaan pemantik, dan usahakan kondisi siswa sudah stabil. Seperti yang tadi disampaikan, kondisi siswanya jangan sampai lagi emosi, apalagi dilakukan restitusinya itu di tempat itu langsung gitu, yang lagi tempat anak
berantemnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian dari hasil penerapan ternyata memberikan dampak yang baik. Nah, kalau tadi kan yang saya kasih contoh itu rekayasa ya. Saya pernah menerapkannya kepada kakak 10-2 kakak yang 11-2 waktu itu udah 6 kali kesiangan, dan saya coba ini gitu, saya coba praktekkan. Alhamdulillah sampai sekarang kakak nggak kesiangan. Terus saya tanya, gimana kak? Ya alhamdulillah ya sekarang sudah lebih teratur waktu tidurnya, kemudian waktu mainnya lebih diatur lagi katanya. Jadi kakak sudah menerapkan itu. Tapi hal yang paling menarik itu ketika ini saya ngobrol sama temennya untuk menerapkan restitusi itu, kan ini mengajak anak berpikir ya. Jadi kalau di teori tidak dijelaskan tepatnya ke umur berapa gitu, nggak dijelaskan. Tapi kalau dicoba dipraktekkan ke anak kecil gitu kan nggak bisa ya. Oh bisa? Pernah nyoba, Bayu? Oh Bayu, guru BK lebih paham. Saya cuma sistemnya nggak bisa sambil duduk, nggak bisa berfokus ngobrol langsung di poin, tapi harus sambil bermain. Oh iya. Ketika bermain dia melakukan kesalahan, coba kira-kira itu benar apa salah. Kalau coba misalnya temannya dorong temannya lagi, makanya ini dorong temannya lagi. Kira-kira kalau kamu diperlakukan seperti itu sama teman kamu, sakit nggak? Contoh nih sama bunda, sama didorong sakit nggak? Gimana rasanya didorong? Bisa. Jadi level kesalahannya pun nggak yang kesalahan yang terlambat gitu kan, enggak ya. Jadi lebih ke hal yang nggak sopan misalnya. Iya betul. Karena level kesalahannya pun relatif lebih ini ya, iya betul. Cuma nama yang biasanya. Itu saya ngobrol sama teman, cuman yang nggak kepikir itu karena Wahyu lebih pengalaman karena guru BK ya. Mungkin nanti saya sampaikan ke teman. Jadi kata teman itu gitu, ya kalau anak kecil gimana katanya ngajak berpikirnya. Ya juga ya kata saya. Ya ternyata memang kasus-kasusnya. Terus teman ada yang nanya lagi gini, kalau kasusnya yang kasus-kasus pelanggaran yang parah gitu, misalnya mohon maaf ya, anaknya misalnya hamil gitu misalnya, kan nggak bisa direstitusi cuma ya maksudnya. Tapi kan karena kesalahannya sudah itu, pada akhirnya teman saya itu dikeluarin beliau guru negeri sih, guru sekolah negeri. Jadi karena kesalahan-kesalahan yang cocok cara cek kamu itu masuk direstitusi bisa semua sih. Ternyata untuk kasus-kasus yang berat memang cukup sulit. Baik ayah bunda, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya bagi ayah bunda, terutama bagi saya. Mungkin saya mudah-mudahan lebih paham lagi. Tadi ada sharing juga dari Ibu Ayu yang guru BK. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedepannya ya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa lebih berpihak kepada murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.